lagi dengan saya Bayu 78 Pam Jogja. Kali ini saya lagi nungguin domba-domba saya makan sore. Ini makan sorenya menunya rumput lapangan atau rumput kebun atau rumput sawah, teman-teman. Ini kalau sore ini memang full rumput. Kalau pagi tadi kita kasih pakan kering, teman-teman. Jadi di kami itu pakannya sudah 90% hijauan. Jadi sudah nggak beli, teman-teman. 90% udah nggak beli. Yang 10% itu kita kasih pakan tambahan kayak konsentrat segala macam. Itu pun belinya dari hasil kebun. Jadi untuk ngasih makan ternaknya sudah tidak keluar banyak ongkos. Nah, ini tadi yang ngarit hanya satu orang, Lekse. Ngarit dari jam 9 sampai jam 2 tadi pakai mesin tadi kurang lebih dapat 30 karung, teman-teman. Nah, ini pakan hanya rumput-rumput biasa ya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Nah, tapi kami punya kebiasaan yang agak nyeleneh. Kami seringnya itu ngerawat rumput, walaupun rumput liar pun kami rawat, teman-teman. Ya, karena kami juga pengen panen hasil baik toh. Jadi walaupun hanya rumput liar kami rawat, teman-teman. Pemangkasan rutin. Kadang pemupukannya itu kita biasanya berkala 2 kali ngarit atau 2 kali tebas, itu 1 kali pemupukan, teman-teman. Pemupukannya biasanya pakai cair. Jadi misalnya kotoran domba ini kita masukkan dalam tong, kita kasih E4 pertanian, terus kita ambil airnya, kita untuk siramkan, kita guyurkan ke lahan rumput seperti ini. Nah, tapi untuk domba kami memang tidak hanya menunya, tidak hanya sekedar rumput lapangan itu, teman-teman. Ini cuma satu dari sekian menu ya. Jadi kalau untuk hijauannya memang rumput ya, jadi rumput lapangan atau rumput kebun, rumput sawah seperti ini. Kemudian rumput pakcong, sansibar, odot, mexicana, ada juga red napier, baru panen sedikit-sedikit. Terus kita tambahi juga dengan pakan hijauan wujud daun-daun atas atau rambanan, teman-teman. Jadi minimal 2 hari sekali itu pasti dapat ramban-rambanan, teman-teman. Ramban-rambannya beragam. Ada daun pisang, daun nangka, daun mahoni, daun kelor, daun jambu, daun indigo vera, kaliandra, turi, ketapang, daun pepaya. Nah, macam-macam lah. Jadi pakan kambing juga yang biasa untuk kita kasih kambing, kita kasihkan ke domba juga. Dombanya minimal 2 hari sekali pasti dapat menu ramban-rambanan, teman-teman. Nah, ternyata hasil pengamatan kami itu kualitas pertumbuhannya semakin baik, teman-teman. Kualitasnya semakin baik, pertumbuhan dagingnya juga semakin cepat kalau dikasih ramban. Nah, untuk pakan keringnya hanya kita berikan di pagi hari. Di pakan kering itu sedikit sekali, itu di pagi hari, itu berupa konsentrat, atau terkadang kalau konsentratnya habis kita kasih rendeng kacang hijau atau rendeng kedelai, teman-teman. Jadi kita ngasih makannya 3 kali. 3 kali itu pagi, sore, sama malam. Pagi jam 7, sore jam setengah 3, malamnya jam 7, teman-teman. Jadi kalau di kami memang karena ada yang jaga di kandang, jadi ada pemberian pakannya yang salah satunya di malam hari, teman-teman. Nah, ini kandang ini, teman-teman. Kandang ini 2 blok ini
blok kanan dan kiri ini ukurannya 6 kali 2 teman-teman. Ini tadi saya hitung ini ada 26 induk. 26 induk saya, ini jantannya di dalam ini ada 3, tapi yang satu saya tali. Yang satu ini teman-teman. Nah, itu jantan cross Garut. Satu lagi ini teman-teman. Ada jantan satu lagi sebentar. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman. Yang di ujung itu teman-teman, yang kepala hitam badan putih itu pejantan F1 Dorper, usia 7 bulan teman-teman. Pertumbuhannya cepat sekali teman-teman, kawanan Dorper. Tapi saya nggak punya yang full blood, belum punya. Jadi kebetulan kemarin dikasih sama temen untuk dicoba di sini. Nah, saya coba dengan pemberian pakan tidak spesial ya seperti inilah. Dan makannya campur dengan yang lain, tapi pertumbuhannya memang cepat, pertumbuhan cepat. Nah, ini teman-teman, kandangnya sederhana ya. Ini kandang jelek teman-teman. Kandangnya atapnya cuma dari seng. Nah, ini memang dari seng, tapi karena di depan dan di sekelilingnya itu banyak ini ya, banyak tanaman-tanaman tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kalau siang pun tetap sejuk teman-teman. Kalau lantainya dari bambu, kalau tiangnya ini dari bambu juga teman-teman. Nah, kalau bawahnya seperti ini teman-teman. Nah, bawahnya langsung ke tanah, tidak diplester. Kalau diplester atau ditampung-tampung nanti bau. Kalau sudah bau nanti dikomplain tetangga. Ini teman-teman, yuk kita ke bagian belakang ya. Kalau boleh kasih saran teman-teman, bagi yang baru mau bikin kandang, itu kandangnya alas bawahnya langsung ke tanah aja teman-teman. Jadi nggak usah diplester. Kalau diplester wah baunya nggak kira-kira. Nih seperti ini teman-teman. Ini nggak bau teman-teman. Saya bisa buktikan ya kenapa ini nggak bau. Jadi saya menempati area ini sudah 6 tahun yang lalu. Terus kemudian, nah ini kandang saya ini kan di pinggir jalan ya. Nah itu ada mobil lewat. Nah ini ada bangunan-bangunan kecil ini, yang itu warung tongseng. Terus yang itu warung lotek. Sebelahnya angkringan dan dawet. Terus di ujung sana nggak begitu jauh, sekitar 50 meter itu warung bakso. Terus yang sana itu kafe teman-teman. Nah, padahal yang ada di daerah ini saya duluan teman-teman. Artinya kalau saya ini kandangnya menimbulkan aroma bau atau pencemaran lingkungan untuk baunya, pasti mereka tidak akan buka di sekitar saya. Tapi beda cerita kalau kandangnya saya plester teman-teman. Wow, aromanya mantap bener. Nah kalau yang ini indukan kibas campur ada merinonya teman-teman. Ini koloni kecil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 betina, 1 jantan. Yang depan juga nggak banyak kok. Ini masih apa namanya, longgar-longgar. Kalau yang padat itu tadi teman-teman, padat. Nah ini ada pakan datang teman-teman. Nah tuh, jadi dari kebun sore-sore nganter ramban, daun nangka dan sebagainya teman-teman. Nah ini stok pakan untuk nanti malam teman-teman.
ini rumput. Ini saya ngasihnya ya seperlunya mereka, teman-teman. Saya ngetesnya nanti kalau udah habis itu, kalau mereka langsung istirahat itu kenyang. Tapi kalau masih banyak yang cuat-cuat, nah ini karena terbiasa makan ramban. Ini daun jamu, teman-teman, daun jamu, daun macam-macam itu, temuan. Nah, ini kaliandra, ini kaliandra, teman-teman. Nah, kita geser sedikit supaya nggak berisik. Nah, teman-teman, dengan cara sederhana pun kita bisa kok ternak domba dengan cara sederhana. Kandang saya ini cuma kandang sederhana, teman-teman, bukan kandang mewah. Tapi sebenarnya mewah sih, mau mepet sawah. Mewah kok, dari bambu kandangnya. Nah, kalau saya prinsipnya gini, teman-teman. Kalau bisa sederhana saja. Kalau bisa duitnya bisa dialokasikan ke yang lain, ya saya alokasikan ke yang lain yang lebih produktif. Daripada saya cuman dapat like banyak di Facebook karena kandang keren, tapi duitnya yang keluar banyak, lebih baik saya kandang sederhana saja, walaupun yang like nggak banyak. Nah, kalau yang ini bunting-bunting, teman-teman. Ini bunting-bunting, teman-teman. Ini bunting-bunting semua. Jadi saya senang breeding ya, teman-teman. Dari dulu itu saya memang breeding, teman-teman. Ini ada yang kena kutu, tadi diobati pakai ramuan herbal. Bukan, ini saya lagi uji coba karena dapat wejangan dari peternak-peternak sepuh itu. Mereka biasanya ngobati kutu itu pakai daun gamal atau daun cleresidea atau daun risidi, teman-teman. Nah, jadi daunnya di blender, terus kemudian dioleskan ke yang ada kutunya. Syukur-syukur seluruh badan, teman-teman. Syukur seluruh badan diolesi. Nah, nanti gini deh, saya buatkan video khusus. Tadi yang apa namanya, yang ngolesin si Ridwan, anak UGM, sedang magang di kandang. Nah, ini sederhana, teman-teman. Sederhana saja sudah bisa menghasilkan kok. Nah, yang penting bahagia. Nah, saya ternak domba juga yang saya kejar bahagia kok, teman-teman. Kalau saya bahagia, saya ternyata sisi emosional peternak itu nyebrang kepada ternaknya. Kalau peternaknya itu bahagia, pasti ternaknya nyaman. Kalau nyaman ya pasti sesuai dengan yang diinginkan peternaknya. Tapi kalau peternaknya tidak bahagia, ya ada aja lah masalahnya di ternak gitu. Nah, ini teman-teman, kandang domba sederhana, sedang makan suri, makan rumput. Sambil ngecek sebentar, teman-teman. Ini keisengan saya, teman-teman. Kemarin saya kebetulan di sekitar Jogja lagi panen durian. Terus saya beli biji durian kemarin 10 kilo. Terus ada anak magang kemarin disemai sama anak magang. Nah, ini biji durian ini nanti kalau berhasil numbuh, nanti tinggal ditanam. Saya nggak tahu mau ditanam di mana juga. Ya paling pol nanti dibagi-bagikan ke warga lah. Tak bagi-bagikan ke warga sekitar kandang. Kalau ini indigo vera, teman-teman. Nah, indigo vera ini memang jadi salah satu pakan utama di kandang kami ya. Karena kami sudah bisa membuktikan
bahwa di musim kemarau panjang pun dia bertahannya baik sekali, bagus banget. Dia bertahan bagus banget, jadi nggak kering teman-teman. Nah, Indigo Vera itu kelemahannya apa ya? Belum nemu teman-teman. Belum nemu. Ini juga sebagian. Nah, itu ada nangka. Nangka juga sama teman-teman. Saya beli biji atau beli beton teman-teman. Beli beton di tukang buah. Jadi beli beton di tukang buah terus disemai. Kalau yang depan ini Kaliandra. Kalau yang belakang itu Red Napier. Nah, saya berasa nyaman aja teman-teman punya bibit-bibit stok pakan seperti ini. Nanti kalau ada waktu luang tinggal saya nyuruh kru, ayo ditanam gitu. Nah, kadang juga masih bingung mau ditanam di mana gitu. Yang penting punya bibitnya lah gitu. Nah, ada beberapa yang sudah kita bagikan ke warga teman-teman. Jadi kalau akadnya udah, buahnya buat warga tapi daunnya buat kami gitu, karena kami butuh daunnya tuh. Ini murbei teman-teman, murbei. Nah, saya iseng gabung di grup Facebook peternak-peternak Thailand itu. Ternyata mereka salah satu pakan utamanya wujudnya daun murbei. Nah, saya carilah dan ternyata kemarin ada yang jual, jadi saya iseng beli untuk tabungan. Kita lihat penampakan dari, nah, karena saya cuman sederhana banget teman-teman, paling jelek se-Indonesia. Paling jelek aja saya bangga ya kan. Yang penting bahagia teman-teman, yang penting bahagia. Kalau teman-teman bahagia, happy lah pasti ternaknya. Nah, kalau teman-teman bahagia, cash flow-nya pasti lancar-lancar aja teman-teman. Nah, artinya ya ada aja lah rezekinya gitu kan. Oh, kambingnya sehat gitu-gitu. Nah, oke aja teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Ini sekilas mengenai aktivitas sore di kandang saya. Oh ya, kelupaan. Ini domba-domba saya semua saya cukur teman-teman. Terkhusus betina-betina itu memang saya cukur ya, supaya cepat birahi. Biasanya kalau kita cukur, kita bikin stres itu dia cepat birahi teman-teman. Nah, kemarin soalnya di komentar ada yang tanya. Oke teman-teman, gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video-video kami. Mohon supportnya untuk subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa pencet lonceng merahnya teman-teman. Sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia teman-teman. Kita peternak harus bahagia. Terima kasih, sukses selalu.